Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta alam semesta, pengatur hidup dan kehidupan dan pemberi petunjuk. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya dan tabi'in sampai tabi'innya hingga akhir zaman ini. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan. Di sini kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Fairuz Hibatullah, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Imas Masito sebagai pemateri. Yang ketiga, Neng Himatul Aliyah sebagai pemateri. Dan yang keempat, Ai Nur Hayati sebagai pemateri. Itulah anggota kami. Dan simak ya penjelasan dari materi-materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, teman-teman semua, kali ini saya akan membacakan materi mata pelajaran mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran. Saya sebagai pemateri pertama akan membacakannya. Menyusun perencanaan pembelajaran jangka panjang dan jangka pendek. A. Pengertian perencanaan pembelajaran. Dilihat dari terminologinya, perencanaan pembelajaran terdiri atas dua kata, yakni kata perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Setiap perencanaan minimal harus memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama, 1. Adanya tujuan yang harus dicapai. Adalah merupakan arah yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan, yaitu berkaitan dengan penetapan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang perencana. C atau nomor 3, sumber daya yang dapat mendukung, yaitu penetapan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang D, yaitu yang keempat, implementasi setiap keputusan, yaitu adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya. Nah, berdasarkan sumber perencanaan yang telah dikemukakan di atas, jadi, perencanaan bukanlah khayalan atau angan-angan yang ada dalam benak seseorang, melainkan dideskripsikan secara jelas dalam suatu dokumen tertulis. Perencanaan merupakan hasil proses berpikir yang mendalam, hasil proses pengkajian dan mungkin penyeleksian dan dari berbagai alternatif yang dianggap lebih memiliki nilai efektivitas dan efisiensi. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa. Nah, teman-teman, itulah pemaparan dari saya sebagai pemateri yang pertama. Nanti akan dilanjutkan kepada teman saya pemateri kedua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Himatul Aliyah. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai menyusun perencanaan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang. Langsung saja, secara garis besar, perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran. Cara apa yang akan dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut. Materi atau bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dari alat atau media apa yang diperlukan. Nah, dari pemaparan di atas, konsep perencanaan pembelajaran memiliki karakteristik, diantaranya perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, lalu perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, komponen perencanaan pembelajaran pun ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana perencanaan itu dimulai. Dan yang ketiga, cara pencapaian tujuan. Menurut Ralph W. Taylor, 1975, komponen-komponen pembelajaran tersebut meliputi 4 unsur. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua isi pembelajaran, yang ketiga
kegiatan pembelajaran, dan yang keempat adalah evaluasi. Mungkin dicukupkan pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Masito dan saya dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang materi perencanaan pembelajaran menurut waktu. Menurut waktu, perencanaan pembelajaran terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang. Biasanya, perencanaan jangka panjang mempunyai jangka waktu 10-25 tahun. Karena begitu panjangnya siklus perencanaan, maka perencanaan ini memuat rencana-rencana yang bersifat global, umum, dan belum teliti. Perencanaan ini bersifat perspektif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi perencanaan yang berjangka waktu lebih pendek. Perencanaan jangka panjang masih perlu dijabarkan lagi menjadi jangka menengah, kemudian dijabarkan menjadi perencanaan jangka pendek. Yang kedua adalah perencanaan jangka menengah. Rencana yang mencakup antara 4-10 tahun disusun berdasarkan perencanaan pendek. Revalita tergolong jenis perencanaan jangka menengah yang kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan, yaitu perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek. Mencakup kurun waktu antara 1-3 tahun dan merupakan jabaran rencana jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu perencanaan jangka pendek yang sering kita temui adalah perencanaan tahunan atau perencanaan operasional di negara kita. Pada praktiknya merupakan siklus yang selalu berulang setiap tahun. Demikian yang bisa kami paparkan dari kelompok 3. Selanjutnya mari kita lakukan sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens semua yang telah menyimak materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Itu kesalahan dari kami dan kebenarannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.